Halo teman-teman, kembali lagi bersama Chef Lab Digital di sini. Kali ini kita akan cari-cari lagi potensi pekerjaan remote ya di industri Web3 ini. Kita akan update ya, karena ketika kita fokus aja di penggarapan airdrop, barangkali yang belum kunjung cair JP. Ini alangkah baiknya kita juga nge-apply ya, atau ngirim CV kita di industri Web3 ya, karena di sini untuk salary ini cukup menjanjikan sih sebenarnya. Meskipun di luar sana banyak yang bilang susah nge-apply di remote job Web3, nah, tapi kita nggak nyerah, kita ada usahanya dulu ya teman-teman. Karena FYI, saya juga di kerjaan saya yang sekarang itu apply kerjaan itu sekitar mungkin sudah ada 500 apply di masa itu, sampai akhirnya ujung-ujungnya ya saya diajak sama kerabat saya untuk kerja di perusahaan tersebut, tapi bukan Web3 sih, industrinya bukan Web3, lebih ke renewable energy. Nah, kita coba-coba aja di sini ya, usahakan aja. Nah, karena basicnya di sini saya marketing, kita akan cari lowongan-lowongan yang mana di sini sesuai dengan ekspektasi kita atau kemampuan kita ya teman-teman. Oke, kita lihat aja di sini dan tentukan remote ya. Kalau teman-teman memungkinkan untuk terbang ke luar negeri sih nggak masalah. Kalau ada yang punya skill bahasa yang luar biasa dan knowledge yang cukup tinggi di industri Web3 ini, boleh aja sih gitu. Jadi yang nggak remote juga, tapi kayak saya style di sini remote karena basic saya marketing. Ini saya akan cari yang marketing. Nah, buat teman-teman yang punya skill selain marketing juga bisa banget nih. Di sini ada yang barangkali JavaScript, Layer 2, mobile, moderator, Node, NFT dan sebagainya, yang punya keahlian lebih ya, yang mana bisa disesuaikan gitu ya, adaptasi dengan industri Web3 ini ya teman-teman. Boleh aja tuh, keren. Karena ketika developer sekarang di industri Web2, web sebagaimana pada umumnya ini persaingannya udah cukup ketat banget, dan ketika mereka tidak bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dari segi digital marketingnya dan sebagainya, ini akan kegerus ya teman-teman. Karena saya sudah cukup melihat developer itu banyak yang tumbang. Kenapa? Mereka ada di industri teknologi yang mana berbasis website gitu, ada website developer, tapi mereka nggak menyesuaikan diri dengan menggunakan AI dan sebagainya gitu ya, untuk memudahkan kerjaan mereka. Dan dari sisi marketingnya juga ini jadi miris ya gitu. Jadi aneh ketika web developer programmer gitu itu jadi menurun kapasitasnya mereka. Jadi ketika mereka berkutat di Web2 saja gitu ya, yang seperti website pada umumnya dan tidak terkoneksi dengan industri kripto dan proyek-proyek lainnya, itu sangat disayangkan ya. Ada baiknya teman-teman barangkali yang punya teman seorang programmer mulai menyesuaikan diri, mempelajari bagaimana Web3 ini bekerja, ya bagaimana mereka ngedevelop gitu ya teman-teman. Nah, ini mungkin bisa diinfokan ya barangkali, karena talenta luar biasa ini saya percaya di Indonesia ini banyak banget yang punya skill programmer yang cukup tinggi ya. Gak menutup kemungkinan dari teman-teman dari fakultas teknik, informatika dan sebagainya ya, ini bisa mempelajari gitu ya. Kita lanjut aja back to topic. Di sini untuk pekerjaannya sendiri ini banyak dari mancanegara ya teman-teman. Nah, kita lihat aja di sini podcast booking eksekutif yang kira-kira bener-bener remote ya. Booking Activity Communication Manager Teach Focus 100% remote. Oke, ini estimatednya harusnya per tahun kan teman-teman, di 1122k sampai 163. Ini mau bulanan atau tahunan, ini gede pokoknya. Gitu aja. Mungkin teman-teman bisa ngitung sendiri ya gitu. Bisa ngitung sendiri. Ini kita klik aja apply. Nah, ini sebenarnya ada yang bisa masuk langsung ke LinkedIn, atau dia ada dashboardnya sendiri yang bisa autofill ya gitu. Jadi yang penting teman-teman di sini bisa menyesuaikan aja untuk CV-nya. Kita apply aja. Oke, di sini karena ada CV Orisam-nya. Nah, jadi saya udah membuat CV sendiri untuk industri Web3 ya. Jadi ini bisa template. Jadi teman-teman bisa bikin CV sendiri untuk Web3 terutama ya. Nah, namun untuk cover letternya sendiri ini kita copy aja gini nih caranya nih. Nah, cover letternya ini
aja. Kita pakai GPT. Nah, jadi kita perlu kreatif ya teman-teman. Ketika kita tidak memiliki skill yang cukup banyak, paling enggak kita kreatif gitu. Jadi kreatif itu skill. Di upload. Nah, luar biasa. Di sini langsung jadi. Udahlah, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini udah lengkap ya. Nah, jadi teman-teman ketika udah punya CV-nya itu langsung aja prompt-nya kayak gini nih ya. Gitu ya. Nah, langsung aja buatnya kayak gini tadi. Kita upload CV kita, terus buat kita copy tadi. Nah, kita copy job description-nya ya. Deskripsi lamaran pekerjaannya di sini lowongan kerjanya. Nah, di sini kita langsung bikin aja kayak gini. Gitu, prompt-nya kayak gini aja. Buatkan cover letter pekerjaan ini dengan disesuaikan dengan CV yang diupload. Gitu. Nah, udah kayak gini. Kalau mau di copy, mau diedit dulu juga boleh, mau dilihat dulu. Tapi karena ini tutorialnya singkat, saya mau bikin aja. Atau mau kita buatkan proper juga bisa gitu ya. Tapi ini tutorial cepet aja. Paling nggak kalau kita nggak punya skill yang mumpuni banget, kita kreatif lah. Oke teman-teman, tadi sampai ke CV atau resume kita ya. Nah, di sini untuk cover letternya tadi kita udah buat. Nanti teman-teman ikutin aja. Nah, setelah ini, to fairly access considered skills and experience, please do not use AI tools completing this application. Oke, nggak masalah karena ini contoh aja. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan aja. Jadi video introduce-nya ini why you interesting. Kalau ada kayak gini, teman-teman bisa langsung buat aja videonya. Video kenapa kalian interest gitu ya untuk bergabung di TED hari ini ya teman-teman. Nah, tadi kita sempat bikin, tapi karena tidak memungkinkan untuk syuting kita interestingnya jawab pertanyaan ini, kita pakai ya jangan masalah ya, syukur-syukur nggak kedetect ya. Yang penting kurang lebih gambarannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya udah bikin videonya ya. Nah, kalau di sini kan nggak pakai AI tools gitu ya, jangan ya. Kalau memang kalian serius, jadi buat video aja gitu untuk with English language. Jadi kalau ada permintaan seperti ini, buat aja dengan ngerekam sendiri gitu kan. Kenapa kalian tertarik dengan join di Tatar ini? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini jawab aja ya. Ini sudah saya masukin jawabannya. Kenapa pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yang tentunya nanti teman-teman juga bisa gunakan ChatGPT dan sebagainya ya. Itu untuk memudahkan karena kita dikejar oleh waktu untuk barangkali nge-play pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Jadi untuk memudahkan teman-teman bisa gunakan ChatGPT sesuai konteksnya dengan pekerjaan ini. Jadi di copy dulu deskripsi lowongan pekerjaannya ini, kemudian dibuatkan minta jawaban gitu. Di copy aja pertanyaannya, terus buatkan jawabannya dalam bahasa Inggris kayak gitu-gitu ya teman-teman. Agar apa? Agar keburu nih buat apply pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, kemudian considering this remote role, from which country will be working. Jadi kita jelaskan aja kalau kita dari Indonesia ya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini untuk gaji yang ditawarkan seperti ini, teman-teman bisa tawarkan salary di antara rate ini ya teman-teman. Gitu, sesuai dengan kompetensi teman-teman tentunya ya gitu. Nah, ini saya kasih rate di sini yang di bawah ini aja, yang paling bawah ya 122 ini, agar barangkali chance-nya ini lebih tinggi. Nah, kemudian LinkedIn profile-nya kalau teman-teman udah punya, ini copy aja lah kayak gini ya gitu. Ini di copy aja, ini contoh ya. Nah, teman-teman kalau punya LinkedIn boleh di follow LinkedIn saya. Di sini paling enggak ada kata-kata Web3-nya ya teman-teman, Web3 tech dan industri dan sebagainya, kalau memang teman-teman fokus di apply pekerjaan ini. Jadi kita copy aja. Nah, ini GitHub kalau ada, kalau saya sih nggak ada ya. Nah, jadi ini udah cukup lengkap dari atas sampai bawah, pokoknya diisi aja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa gunakan ChatGPT ya teman-teman. Oke, kita send aja mudah-mudahan. GitHub. Bentar, kayaknya saya ada. Wait ya. Oke teman-teman, karena di sini nggak bisa dikosongin ya, jadi saya lupa kalau kiranya saya ada link GitHub. Jadi buat teman-teman yang belum punya, ini bikin aja sebentar sih gitu ya link GitHub-nya. Kalau ada permintaan ya,
Jadi buat akun-akun platform yang cukup banyak diminta di platform job Web3 ini, ya bikin aja, karena mungkin ini buat formalitas aja ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita send aja, mudah-mudahan bisa ya. Kita tunggu saja. Oke, all done. Oke teman-teman, jadi application pekerjaan kita ini successfully submitted ya, jadi udah terkirim. Jadi tinggal tunggu aja kabar dari perusahaan ini ya teman-teman. Ini sangat banyak job application lowongan pekerjaan ini, jadi dieksplor aja. Langkah-langkahnya nggak jauh berbeda. Jadi kita masuk ke websitenya, kemudian isi semua kolom yang harus diisi, kirim CV dan cover letternya kayak tadi kita bikin aja di ChatGPT ya, minta bantuan gitu ya, nggak usah nulis dari awal, ngetik lagi nggak usah. Jadi kita kreatif aja gitu. Dan kalau mau maksimal barangkali satu hari bisa dapat apply gitu ya teman-teman, agar chance bisa dapatnya itu lebih tinggi ya. Oke, nanti bisa dieksplor aja untuk platformnya ini, nanti kita taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Jadi selamat berjuang teman-teman yang ingin hunting job di Web3 ini. Semoga dapat pekerjaan terbaik dan rezekinya di situ. Syukur ya bisa mencapai financial freedom barangkali gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu aja. Terima kasih banyak atas atensinya dari awal sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Chef Lab Digital agar bisa dapat updatean terbaru terkait airdrop hunting, kemudian job Web3, cryptocurrency project, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.